Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya di sini ingin membahas tentang pembelajaran fikih thaharah bersuci. Baik, di sini saya ingin membahas tentang thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah ialah dalam Islam bisa kita artikan dengan bersuci. Thaharah ini bab yang paling dasar yang dibahas dalam ilmu fikih. Karena mulai daripada thaharah kita melaksanakan seluruh ibadah kita, mulai seluruhnya dari thaharah. Kita ingin sholat maka harus thaharah, bersuci. Kita ingin berpuasa maka harus bersuci. Kita ingin ibadah lain-lainnya, nah itu harus diawali dengan thaharah, bersuci. Jadi thaharah secara harfiah ialah bersih, suci dari kotoran ataupun noda. Tidak ada kotoran, tidak ada noda. Jika kita ingin melaksanakan sholat, maka tidak ada noda sedikit pun yang menempel di tubuh kita semisalnya, ataupun di pakaian kita, karena sebab kotoran tersebut menyebabkan sholat kita tidak sah ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam fikih thaharah itu ialah menghilangkan hadas dan najis dari pakaian dan tempat ataupun mempersiapkan ibadah. Dalam ilmu fikih, menghilangkan hadas dan najis dari diri, pakaian dan tempat. Kemudian jenis-jenis daripada kotoran ataupun hadas. Nah, bisa kita sebutkan thaharah itu bersuci. Nah, di sini kita membahas tentang jenis-jenis kotoran ataupun jenis-jenis najis. Nah, gitu. Najis adalah setiap benda yang membatalkan sholat jika menempel. Mari kita kenali 3 jenis-jenis berdasarkan tingkat kesuciannya. Oke, yang pertama, sahabat-sahabat semua, ada namanya najis mukhaffafah ataupun disebutkan dengan najis ringan. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI dan belum makan apa-apa. Najis mukhaffafah itu ialah najis yang ringan. Contoh misalnya najis yang ringan tadi yang ada di PPT yang saya cantumkan ini ialah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI dan belum makan apa-apa. Nah, cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air. Kemudian najis yang kedua, najis mutawassithah ataupun disebutkan dengan najis sedang. Nah, contohnya ialah ada darah, nanah, muntah, kotoran hewan selain anjing ataupun babi, khamar, harus dicuci hingga hilang warna, bau dan rasanya. Nah, najis mutawassithah itu ialah najis dalam kategori sedang. Nah, itu seperti darah, kemudian nanah, habis itu muntah, kotoran hewan, khamar. Nah, itu ialah najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga, ada namanya najis mughallazah. Nah, itu najis mughallazah masuk ke dalam kategori najis yang berat. Itu seperti apa? Seperti anjing, kemudian babi serta keturunannya.
Membersihkannya bagaimana? Dengan mencuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Oke, kemudian kita lanjut dan kita bahas cara bersuci dari najis. Nah, penting harus kita ketahui macam-macam najis yang paling dasar. Jadi ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis najis tersebut, maka kita harus juga mengetahui cara bersuci daripada najis tersebut. Oke, kemudian yang pertama, cara mensucikan diri dari najis mukhaffafah ialah cukup memercikkan air di bagian yang terkena najis saja. Misalnya nih, celana atau baju kita terkena najis anak kecil, anak bayi yang masih meminum ASI ibunya saja, belum ada makan apa-apa. Nah, misalnya baju atau celana kita terkena najis daripada air kencing anak bayi tadi, maka caranya memercikkan air bersih pada bagian pakaian yang terkena urin bayi saja. Nah, kalau kita sudah memercikkan air atau sudah membilasnya atau membasuhnya dengan air suci, maka najis tersebut sudah hilang dan pakaian tadi bisa kita gunakan untuk beribadah kembali. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Nah, bagaimana cara kita mensucikan diri atau pakaian kita dari najis mutawassithah? Jika kita terkena najis tersebut, maka dicuci hingga hilang 3 sifatnya. Apa itu 3 sifatnya? Hilang warnanya, warna najisnya, hilang bau najisnya, dan hilang daripada rasanya. Jadi ketika 3 sifat pada najis tersebut sudah hilang dari baju kita, warna, bau, dan rasanya, maka baju ataupun pakaian ataupun diri kita sudah suci kembali. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi jika kita terkena najis mughalladhah, maka caranya ialah dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dari 7 basuhan itu harus dicampur dengan tanah atau debu suci. Nah, dalam fikih, kata lain daripada mensucikan dari najis mughalladhah ialah dengan disama. Contoh itu kata lain daripada ilmu fikih. Bagaimana itu disama? Nah, disama itu kita membasuh pada bagian atau barang yang terkena najis tersebut. Misal ada barang kita terkena jilatan daripada anjing. Nah, bagaimana kita membersihkannya? Maka cara membersihkannya dibasuh 7 kali dan harus dicampuri dengan tanah ataupun debu yang suci. Nah, debunya itu harus kita benar-benar kita pilih, jangan sampai pada debu ataupun tanah tersebut terkena najis juga. Nah, makanya harus kita benar-benar milih tanah ataupun debu itu agar kita basuh, kita gunakan untuk membersihkan najis mughalladhah tersebut. Kesimpulan dan hikmah thaharah. Yang pertama, dari segi kebersihan, thaharah adalah fondasi kebersihan fisik dan spiritual dalam Islam, menunjukkan pentingnya kesucian. Dan tadi kita sudah bahas sebelum langkah-langkah agar ibadah kita itu diterima. Yang pertama, ada cara kita thaharah, berwudu. Hindari diri kita daripada najis. Jika kita terkena najis 3 tersebut, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah, maka segera bersihkan diri kita daripada najis tersebut. Kemudian manfaat ganda, menjaga kesehatan tubuh, menciptakan lingkungan yang bersih dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiplin muslim. Thaharah mencerminkan disiplin seorang muslim dalam menjaga kesucian dirinya, baik secara lahir maupun batin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada PPT ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.